Five, four, three, two, one. Halo semuanya. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kita di Bincang Adara. Podcast yang paling seru dan kece. Jadi sebelum itu guys, kita perkenalkan dulu ya MC-MC-nya. Saya William Wijaya. Dan Aku ini Edwin. Dan nama gue itu Mary. Salam kenal. Nah, untuk di Bincang Adara kali ini nih, kita kedatangan siapa nih, Mer? Kira-kira bintang tamunya? Kita itu kedatangan pakar-pakar budaya yang bener-bener top lah di Indonesia. Iya kan, Will? iya betul banget. Jadi sibuk loh guys, susah kali undangnya. Udah 3 kali loh ditolak. Nah akhirnya mereka mau menerima kita ya kali ini di perbincangan ini. Nah, makanya ini suatu kebanggaan banget untuk kita bisa ngedatengin narasumber sekece ini. Jadi, langsung aja kali ya, Mer, kita undang ya. Nah, di sini kita sudah kedatangan Bapak Adril, Ibu Stefania, Ibu Nina, dan Bapak Derek. Sama di pandemi ini, gimana kalian kabarnya? Ya baik, bosan. Baiklah, Baik, ya sehat-sehat kok. sehat. Tanpa lama-lama lagi, ayo Will, kita mulai tanya pertanyaan yang pertama. Oh ya, jadi pertanyaan pertama ya. Mau nanya nih sama Pak Adriel dan Derek ya. Iya. Apa sih sebenarnya dampak modernisasi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Bisa nggak kasih contohnya? Bisa. Nih, menurut saya nih, selaku pakar budaya, modernisasi ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini. Dampaknya ada yang positif dan ada juga yang negatif. Dampak yang paling jelas terlihat di bidang budaya yang melingkupi fashion, entertainment, musik, makanan, bahasa, dan selain itu yang paling penting yaitu teknologi. Kalau di bidang fashion udah jelas ya, sekarang ini banyak orang yang pakai baju kurang sopan dan lebih terbuka, dan kita sering bilang kurang bahan karena pengaruh modernisasi ini. Nah, ini merupakan dampak yang buruk karena dapat menggeser budaya kita. Kalau di bidang musik nih, munculnya musik-musik EDM. Apalagi baru-baru ini ada grup Indonesia yang menggabungkan musik EDM ini dengan budaya Indonesia. Ada yang tahu nama grupnya apa? Pati ya, kalau nggak salah ya. Bukan, Reza itu Arab lagunya. ya? Itu lagunya. Ya, Reza Arab bukan sih? Weird Genius. Iya, yang Weird Genius itu. Weird Oh Genius. iya, trending Wah, itu viral banget sampai di luar negeri ya. Keren sampai banget. di New York ya. Iya, saya bangga nih jadi Keren orang banget ya. Indonesia. Ya, bidang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Derek nih. Ya, jadi saya akan bahas tentang bidang makanan, teknologi, dan bahasa ya. Jadi kalau bidang makanan, ya sudah jelas banyak tentang kayak seperti fusion food gitu. Seperti kayak akhir-akhir ini kan McD baru ngeluarin burger baru, rasa nasi goreng. Itu kan hal yang kurang lah budaya Indonesia dengan Amerika burger. Nah, dalam kemasan juga ada tuh, kayak kemasan-kemasannya mulai berkembang, lebih bagus lagi, dari bahannya juga lebih bagus. Dari pembuatan makanan juga sepertinya kita semua tahu itu sudah menggunakan teknologi ya. Sudah berkembang sekali. Dalam teknologi juga pasti tidak bisa kita hindari lah. Kalau kita hindari itu malah kita yang mundur dong. Kan kita harus selalu ngikutin perkembangan zaman juga dari seperti modernisasi ini. Ini aja kita Zoom udah menggunakan teknologi. Nah, kalau dari bahasa ini banyak seperti bahasa-bahasa ala ya atau slang word gitu sih. Kayak ya menurut saya ya lumayan ya modernisasi lah. Bahasa Inggris juga menurut saya lebih udah mulai masuk bahasa wajib karena itu udah mulai bahasa internasional. Nah, itu dari saya sih. Baik, terima kasih Bapak Adril dan Bapak Derek atas penjelasannya. Cukup jelas ya menurut kita ya, Mary dan William. Nah, kemudian untuk Ibu Nina dan Ibu Stefania nih, saya ada pertanyaan. Menurut Ibu Nina dan Ibu Stefania, ada nggak sih pergeseran kebudayaan di Indonesia yang terjadi karena dampak modernisasi ini? Boleh tolong dijelaskan tidak? Ya, kalau menurut saya sendiri pergeseran budaya pasti ada ya. Tapi kalau banyak percampuran dengan budaya Indonesia juga kalau kita lihat banyak juga gitu.
dan selama itu bersifat positif, ya nggak masalah sih gitu. Seperti yang tadi dibilang, bahasa, terutama anak muda sekarang ya udah pakai campur-campur English Indonesian gitu kan. Gitu. Habis itu juga banyak produk-produk makanan, mulai dari makanan, terus kayak gadget, transportasi juga udah banyak yang kita impor kan. Itu salah satu contoh modernisasi sih gitu. Kalau menurut Ibu Stefania mungkin? Saya pergeseran kebudayaan di Indonesia karena modernisasi terlihat jelas di makanan yang kita sekarang makan. Bisa dilihat seperti yang sudah dikatakan Derek tadi, banyak fast food restaurants yang buka dan juga banyak instant food yang udah di packaging sebelumnya untuk memudahkan konsumen. Dan contohnya ada instant mac and cheese yang makanan dari barat yang dipotong itu, dan juga ada instant ramen yang sekarang bisa didapatkan dari mana-mana. Dan saya merasa orang banyak memilih fast food restaurant ini dan instant food karena lebih simple aja dan cepat, dan ini menimbulkan pergeseran kebudayaan kita di makanan. Dan dari sini juga bisa terlihat dampak positif modernization ini karena semua hal bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Oh, ternyata modernisasi di Indonesia itu berpengaruh banget ya buat kita semua ya. Ya kan ya, Queen, Will? Dong. Iya, pengaruh kali ya. Kita lanjut nih di pertanyaan yang ketiga. Buat Bapak dan Ibu yang ada nih semua, apa sih pengaruh modernisasi bagi pribadi kalian masing-masing? Jadi kalian tuh ngerasain apa nih dari modernisasi itu? Boleh mulai dulu dari Bapak Adril. Kalau secara pribadi sih pengaruhnya menurut saya banyak sekali. Contoh simpelnya, kita kemana-mana sekarang udah bawa handphone ya. Iya, benar banget. Iya. Kerja, sekolah, semua sudah bisa online. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Modernisasi ini sangat membantu kita. Jadi sebenarnya kesimpulannya nih, kita semua juga pasti merasakan dampak dari modernisasi ya. Cuma kita harus pintar-pintar aja milih mana yang positif dan mana yang negatif. Kalau yang negatif mah tinggalin aja, ya nggak sih, William? Iya. Terima kasih loh Bapak Adriel, Bapak Derek, Ibu Stefania, dan Ibu Nina atas waktunya. Kita tahu banget nih, Bapak dan Ibu sekalian, saking pakarnya dalam bidang budaya ini, banyak banget bookingannya di acara-acara podcast lainnya, tapi udah meluangkan waktu untuk jadi narasumber kami. Iya, makasih ya Ibu Bapak. Ya, sama-sama loh. Terima Makasih kasih ya. banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Halo semuanya. Halo. Nah, gimana nih guys, cerita dari narasumber kita yang sebelumnya yang merupakan pakar budaya. Nah, kira-kira di sesi kita yang kali ini kita kedatangan siapa nih, Will? Oh ya, nanti sesi kali ini kita kedatangan pembisnis makan hebat tingkat se-Indonesia ya guys. Nah, Tunggu. Coba dong, kita tunjukin baju dulu kita Oh dulu nih. iya. oh iya, aduh lupa, aduh. Jadi hari ini kita tuh disponsor oleh Adara Clothing. Keren banget kan bajunya? Keren banget, halus banget bahannya. Acara kita nggak akan berjalan tanpa adanya Adara Clothing. Thank you Adara Clothing. Terima kasih Adara Clothing. Makasih ya dari clothing. Tanpa lama-lama lagi, kita mau undang dulu nih orang yang bakal kita wawancarain. Nah, sekarang kita sudah kedatangan Bapak Daryl, Bapak Afdal, Ibu Alina, dan Ibu Gisel. Mereka berempat merupakan pebisnis makanan yang notabene-nya makanan ini di Indonesia memang masih sangat jarang ya. Gimana nih kabar kalian? Pada baik-baik aja nggak selama pandemi ini? Halo, baik-baik aja. Halo. Ayo William, kita mulai pertanyaan pertamanya. Oke, jadi pertanyaan ya untuk Ibu Gisel. Mengapa bisa terpikirkan ide menjual foie gras dan kenapa memilih western dan makanan tradisional? Kalau itu, jadi kita bahasnya lewat dua daerah ya, Asia sama Western. Nah, kalau bicara rasa,
Asia itu menggunakan banyak rempah-rempah untuk memperkaya rasa makanan, sedangkan Western menggunakan hanya sedikit rempah-rempah esensial. Asia fokus pada rempah-rempah yang bikin rasa makanan bukan hanya asin, manis, tapi juga asam, sedikit pahit, dan segar. Sedangkan Western itu biasanya cuma fokus asin sama manis aja. Nah, kalau kita lihat dari bahan, Asia itu memiliki penggunaan bahannya itu variasi seperti seafood, beras, juga mie. Kalau Western itu pemilihan bahannya itu condong ke daging, ayam, sama gandum. Nah, makanya kami ingin memperkenalkan kepada budaya seperti Indonesia, itu kalau makanan yang menggunakan sedikit rempah dan bahan seperti daging, ayam, gandum, itu masih menimbulkan rasa yang tidak kalah menarik dan bisa dinikmati gitu. Wah, menarik juga ya. Baik. Keren ya. Kemudian Gimana? kalau menurut Bapak Daryl, bagaimana nih Pak? Kalau saya tujuan pertamanya sih saya ingin memikat anak muda ya. Soalnya anak-anak muda itu kan biasa sukanya kayak makanan Western, makanya saya pilihnya foie gras. Makanan Western itu cenderung platingnya cantik-cantik, jadinya itu anak muda itu kan suka story. Nah, dari stories itu saya dapat promosi gratis kan dari anak-anak muda. Bener juga. Tapi di lain sisi saya juga ingin membuat makanan tradisional itu nggak dilupakan oleh anak-anak muda. Jadi kedepannya itu saya sudah punya rencana untuk menggabungkan makanan tradisional tetapi dengan plating Western. Sehingga makanan tradisional tersebut cantik dan menarik. Seperti itu. Oh ya, di pertanyaan kedua ini kita punya pertanyaan untuk Ibu Alina dan Bapak Afdal nih. Menurut Ibu Alina dan Bapak Afdal, susah nggak sih mempromosikan makanan yang kurang populer di kalangan masyarakat Indonesia? Ya, kalau menurut aku sih kalau buat promosi di zaman sekarang itu udah nggak sulit lagi ya. Karena zaman sekarang kan perkembangan teknologi ini udah semakin maju. Masyarakat juga udah banyak yang menggunakan sosial media untuk promosi sesuatu yang baru. Jadi pastinya kan nggak bakal susah lagi. Nah, di sini masyarakat kan juga nggak harus lagi kayak zaman-zaman dahulu yang harus cetak brosur, terus kemudian harus ngeprint dan bagi-bagiin ke orang lain secara manual satu persatu. Di zaman sekarang kita hanya bisa dengan cara upload aja e-brosur ke IG, terus kemudian nanti udah banyak yang lihat dan banyak insight-nya gitu. Baik, keren banget ya idenya, Bu. Bagaimana menurut Bapak Afdal? Iya nih, kan tema dari hari ini kan modernisasi. Jadi sedikit cerita nih, kan dulu tuh susah banget nyebarin informasi, apalagi mau keluar-luar. Tapi dengan adanya modernisasi seperti sekarang ini, media-media atau tempat promosi itu bisa lebih terbuka. Jadi menurutku sih, kalau di zaman sekarang sih mudah untuk mempromosiin barang makanan kami. Sangat menarik ya. Queen, William, kapan nih kita makan-makan juga ke tempat mereka? Kayaknya enak nih ya nyobain foie gras. Segini aja kali ya. Takutnya kan masih banyak yang harus dipikirin ya, namanya juga pebisnis sukses nggak sih, Mary dan William? Iya, bener juga. Makasih ya Bapak Daryl, Bapak Afdal, Ibu Alina, sama Ibu Gisel. Makasih udah temenin kita hari ini, udah join podcast kita. Dan semoga kedepannya kalian tuh bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda di Indonesia gitu. Amin. Amin. Makasih Terima ya. kasih ya. Terima kasih ya. Nah, gimana nih Space Cadets? Kesan-pesan nonton podcast kita dari sesi 1 sampai sesi 2 ini? Menarik nggak sih? Sangat menarik pastinya. Keren banget ya. Nah, sepertinya pembincangan kita sampai sini dulu ya, guys. Yaudah nih, karena itu jangan lupa buat join podcast kita yang berikutnya. Dan jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang Space Cadets punya. Yeah. Bye-bye. Bye. Bye.